Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, the Honorable Examiner of the Teacher Performance Assessment. Let me introduce myself. My name is Kusniawati as a student of Teacher Professional Education Program, Batch 3 2025 from Teacher Training Institute of Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, majoring in English Department. My student number are 2237252180. In this session, I would like to conduct a teaching practice for 10 students at SMK Asalam Jayanti. Today material is about descriptive text. Here is my identity card. And thank you for your kind attention and happy watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Morning, Miss. How are you today? I'm fine. Please to pray together. Okay, my friend. Let's pray together. Begin. Attend this first, okay? If I mention your name, you have to raise your hand, please. Jika ibu memanggil namanya, kalian angkat tangan dan sebutkan present, okay? If you present, if you absent, you have to mention absent, okay? Andrea, Present, Miss. okay. Aja, Present, Miss. okay. Priska, Present, Miss. okay, good. Gania, Present, Miss. okay. Deka Lianti, Present, Miss. Deka, are you okay? Okay, good. Muhammad Saiful Bahri, okay. Saiful Hidayah, Lili Martini, Present, Miss. okay. Siva Kuraini, Present, Miss. Siti Anissa, okay, good. Teks hari ini ya, apa itu descriptive text, kemudian juga generic structure of descriptive text, kemudian language feature daripada descriptive text, dan juga ciri daripada kebahasaan descriptive text ya. Nah, descriptive text, oke. Who know descriptive text? Ada yang tahu apa descriptive text? Oke, Priska. Descriptive text adalah jenis teks yang menggambarkan atau mendeskripsikan seseorang, tempat, atau benda secara detail dan spesifik. Oke, itu in bahasa ya. Descriptive text adalah teks yang menggambarkan atau memaparkan objek secara rinci. Nah, in English, descriptive text is Nah, oke, sebelum kita ke pengertian descriptive text,
Learning objective itu dalam bahasa Indonesianya adalah tujuan pembelajaran. Yang itu yang tujuan pembelajaran kita yang pertama. Sementara tujuan pembelajaran kita yang kedua atau learning objective kita yang kedua adalah mengidentifikasi informasi spesifik dan umum atau ciri fisik, kepribadian dan prestasi dari teks deskriptif tentang atlet terkenal ya. Kemudian yang ketiga adalah menyusun kerangka dan memproduksi paragraf deskriptif sederhana tentang atlet favorit mereka dengan struktur dan unsur kebahasaan yang tepat. Kemudian yang berikutnya yang keempat adalah menyajikan deskripsi lisan atau tulisan tentang seorang atlet idolanya dengan tepat. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi, artinya memberikan latar belakang objek nanti, kemudian pengenalan dari objek itu adalah fungsi tujuan pembelajaran kita yang pertama. Kemudian yang berikutnya tadi mengidentifikasi informasi spesifik atau ciri-ciri daripada deskriptif teks itu sendiri. Kemudian menyusun kerangka deskriptif teks ya. Kemudian terakhir menyajikan atau presentasi nanti gitu ya di akhir pembelajaran. Nah, berikutnya definisi. Nah, kita baru ke definisi. Who knows definisi? Apa itu definisi? Ada yang tahu definisi itu apa? Tidak ada yang tahu? Oke. Definisi artinya adalah pengertian. Sebelum kita ke teksnya, yang pertama kalian harus tahu dulu terlebih dahulu tentang definisi daripada deskriptif teks. Tadi sudah dijelaskan di awal oleh Priska pengertian daripada deskriptif teks ya yang berbahasa Indonesia. Nah, ini untuk yang bahasa Inggrisnya. Deskriptif teks itu apa? Deskriptif text is a text that explain and describe a person, place or thing. It use adjective and adverb. It aims to describe a person, place or thing and their description. Maksudnya adalah deskriptif teks adalah teks yang menjelaskan atau menggambarkan orang, tempat atau sesuatu ya, atau sesuatu objeknya ya. Dan deskriptif teks itu menggunakan adjektif. Apa itu adjektif? Adjektif itu adalah kata. Ada yang tahu adjektif itu apa? Kata sifat ya. Kemudian and adverb. Jadi isi daripada deskriptif teks itu diantaranya terdapat kata sifat dan juga adverb. Adverb itu apa? Kata keterangan ya. Nah tadi sudah dijelaskan di awal untuk pengertian daripada deskriptif teks itu teks yang berisi tentang menggambarkan atau menjelaskan seseorang, tempat atau sesuatu. Apanya objeknya? Jadi kalian bisa pilih objek mana yang akan kalian deskripsikan atau kalian gambarkan. Begitu ya. Kemudian deskripsinya. Contoh misalkan ketika kalian ingin membuat tulisan, apa yang ada dalam pikiran kalian pertama kali? Judul terlebih dahulu ya. Ketika kalian ingin membuat tulisan, yang pertama yang ada dalam pikiran kalian pasti akan judulnya terlebih dahulu. Nah, judul juga termasuk salah satu dalam teks deskripsi. Ya otomatis ketika kalian ingin menulis sesuatu harus kalian mempunyai judul terlebih dahulu, baru kalian punya gambaran tuh tentang isinya. Seperti itu ya. Nah, ini adalah pengertian daripada deskriptif teks. Jadi deskriptif teks itu adalah apa tadi? Teks yang berisi yang menggambarkan atau menjelaskan seorang bisa atau nama tempat bisa atau sesuatu apapun itu, misalkan benda begitu ya, kalian jelaskan. Oke, next. Nah, generic structure itu apa? Generic structure itu adalah susunan daripada deskriptif teks. Ketika kalian ingin membuat deskriptif
Taman Dunia. Ya, kita sekarang berdiri biar ada gerak juga tubuhnya. Biar jangan kata tadi Rene ngantuk, makanya kita sendiri dulu. Oke, 1, 2, 3. I am the best. You are the best. We are the best. Best. Sekali lagi ya. Oke, 1, 2, 3. I am the best. You right and glass, right? Ya. And glass. Okay, take your paper. Take your paper. Open. Barbie, you have your paper? Belum. Yes, Nina, your paper. Aja, your paper. Dania. Bahri or Yayat, this is. You are Bahri or Yayat? Saya, kamu bingung. Kamu tanya nama bingung. Nah, ini Siva. Siva, yes, Risa. Oke, selanjutnya atau perintahnya adalah di kertas kalian terdapat kata yang di dalam tabel. Betul? Nah, nanti ibu akan menyebutkan satu kata, kalian lingkari. Perintahnya di situ adalah listen and circle. Listen itu artinya mendengar, circle melingkari. Artinya ibu akan menyebutkan satu kata, kemudian nanti kalian akan melingkari kata tersebut apa yang kalian dengar. Oke ya. Oke, number 1. You have to circle is expense. Oke? Expense. Finish? Nah, oke, kiranya menggambarkan si Cristiano Ronaldo. Ayo silakan kertasnya di kertas lembar. Ya boleh di kertas lembar. Nah dibuat draftnya dulu. Nanti kalian presentasi ke depan ya 1 sampai 2 orang. Kalian bisa cari referensinya di sini juga ini. Untuk Cristiano Ronaldo. Kalian buat di draftnya. Buat tulis kalian kayak tadi yang siapa yang dalam itu sudah identifikasinya apa? Ya coba silakan didiskusikan. Manchester Cristiano Ronaldo. Kalian bisa buat judulnya di sini terlebih dahulu, identifikasinya, kemudian baru deskripsinya. Buat aja deh, ya. Di sini deskripsinya. Iya. Kamu buat juga di soal. Kayak tadi nulis yang file itu kan identifikasi. Kamu buat draftnya, identifikasinya dulu, baru deskripsinya ya. Identifikasi itu kan tadi apa isinya? Pengenalan tentang si Cristiano Ronaldo. Pengenalan itu sama dia lahirnya di mana, kemudian dia dari mana asalnya, begitu ya. Misalkan kata Siva, dia apa namanya bulu mata apa? Bola matanya berwarna biru, misalkan boleh seperti itu. Physical appearance itu apa sih? Ciri fisik daripada objek yang akan kamu gambarkan. Nah, untuk objek kali ini adalah si Cristiano Ronaldo. Time to presentation. Waktunya presentasi. Ya, untuk presentasi mau kelompok siapa dulu yang mau akan lanjut? Kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1, 2, 3. Oke, ibu yang dulu. Untuk yang pertama kali presentasi, the first time is the second row. In front of the class.
Please come in the front of our class. Nanti sebutkan nama kelompoknya ya. Sebutkan nama kelompoknya. Ada siapa saja? Boleh tulis. Iya. Oke. Oke. The other silent please. The other silent please and attention your friend. Attention your friend. Yeah. They will have the presentation about material of Cristiano Ronaldo. Silakan. Loudly please, loudly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my friends. We are from the second group. The name of the group is Dena, Ajeng, number 3, Dina, number 4, Sofa, number 5, Hidayah. We are going to describe about Cristiano Ronaldo. Here are our presentation. Identification. Cristiano Ronaldo is one of the best players in the world. Description. He was born in Cusco, Madeira, Portugal. He has a good personality. He has powerful shot and great dribbling skills. His body is very big. Okay guys, I think enough. That is all presentation about Cristiano Ronaldo. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Give applause. The second group about the presentation. Okay, I want to see. Okay, this is the presentation about Cristiano Ronaldo from second group. Ya, the name of group is Dania, Ajeng, Nina, Sofa, and Hidayah. Their presentation are Cristiano Ronaldo. The identification Cristiano Ronaldo is one of British football player in the world. Dia adalah seorang atlet sepak bola terkenal di dunia. Itu ya, menurut kelompok 2, Cristiano Ronaldo adalah seorang atlet terkenal di dunia. Kemudian deskripsinya he was born in Funchal, Madeira, Portugal. He has a good personality, he has powerful shot and great dribbling skill, and his body is very thin. Okay, thank you very much the second group. Yes, please sit down. Okay, next the third group. Silakan. The third group. The third group, please present your presentation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are from the third group. The name of group Rizka Pertiwi, Siva Anggraini, Andrea Raisa Ayu, Dini Andiani, Imam Sudrajat. Yes, next. I would like present about Cristiano Ronaldo. Here are some descriptions about Cristiano Ronaldo. Okay, slowly ya, slowly. Next. Identification. Cristiano Ronaldo is the greatest athlete in the world. He was born on February 18 and 1995. Description. Cristiano Ronaldo is Portuguese football player known for his incredible skills, speed, and goal scoring ability. He has
Jadi Sipang, Raini, Andrea, Raisa, Ayu, Dini, Andriani, Iman, Sutra, Jatuh keempat tampak di sini mantan kamu sendiri. Nah, presentasinya adalah identifikasinya. Cristiano Ronaldo is the greatest athlete in the world. Ya, he was born on February 5, 1985. Dia lahir pada tanggal 5 Februari 1985. Deskripsinya oke, sudah good ya deskripsinya. Cristiano Ronaldo is Portuguese football player known for his incredible skill. Okay, enough. Okay, good. Alright, our paper, right? Next, the last presentation is the first group. Okay, please the first group. Silakan grup pertama atau grup 1. Tapi presentasinya terakhir, nggak masalah ya. Oke, silakan. The couple, ya. Okay, next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my friends. Good morning. In from the first group. The name of group is Number 1, Dery Martini. Number 2, Muhammad Saiful Baki. Number 3, Siti Ansar. Number 4, Siti Nanda Puspa. Number 5, Deka Aliati. Number 6, Siti Dayatan Hasan. we are going to present a scripted text about Cristiano Ronaldo. Okay. Here are some descriptions about Cristiano Ronaldo. Identification: Cristiano Ronaldo is the famous athlete in the world. He has an athlete and muscular body. Description: he has short dark hair and brown eyes. His face is handsome with a sharp jawline. Ronaldo is famous for his amazing skill on the field. Okay, I think now that is our presentation about Cristiano Ronaldo. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. First, your presentation, please sit down. This is presentation of Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo is the famous athlete in the world. He has an athletic and muscular body, right? Yeah. He has short dark. Nah, ini kamu physical appearance ya atau ciri-ciri fisik daripada si Cristiano Ronaldo. He has short dark hair. Dia memiliki rambut pendek yang hitam and brown eyes. Nah, itu kan brown kata kita sedikit lagi. Karena kita sedikit pokoknya udah ketahuan. Oke, mulai ya. Oke, 1, 2, 3. I am the best. You are the best. We are the best. Once more. Satu kali lagi. I am the best. You are the best. We are the best. Oke, tepuk tangan. Descriptive text. Apa itu descriptive text? Apa itu descriptive text? Apa itu descriptive text? Jenis teks yang menggambarkan atau memaparkan objek secara rinci atau detail. Ya, itu pengertian daripada deskriptif teks. Nah, setelah pengertiannya juga tadi apa? Generic structure-nya atau susunan kalimat ketika kalian ingin membuat deskriptif teks. Yang pertama harus ada apa? Untuk generic structure-nya identification. Ya, identification itu isinya apa? Paragraf pembuka atau pengenalan daripada tokoh atau objek yang akan digambarkan. Itu isi daripada identifikasi. Berikutnya generic structure daripada descriptive text.
itu ciri atau apa namanya isi daripada description ya, description sorry. Nah, dalam descriptive text maksudnya begitu. Nah, kemudian unsur kebahasanya atau language feature-nya tadi apa saja? Language feature-nya ada simple present tense. Terus menggunakan apa lagi? Adjective. Menggunakan apa lagi? Specific noun, specific participle juga bisa ya. Terus apa lagi? Action verb. Itu unsur kebahasaan daripada descriptive text ya. Kemudian apa lagi tadi? Udah ya, menggunakan simple present, specific participle, action verb, kemudian juga adjective, juga apa lagi tadi? Adverb juga ya, kata keterangan. Nah, refleksi dari kalian tentang pembelajaran ini bagaimana? Seru tapi tegang. Kenapa? Gak lancar bahasa Inggris ya, kendala ya ketika kalian mempelajari bahasa Inggris. Kendala yang pertama adalah kalian belum bisa mengucapkan bahasa Inggris secara lancar dan fasih. Yang lain bagaimana refleksinya untuk pembelajaran descriptive text kita hari ini? Bagaimana Mbak Gania menurut kamu? Menyenangkan? Jadi punya gambaran tentang descriptive text atau misalkan ini menggambarkan objek kan bisa punya gambaran kalau kamu ya. Oke, untuk yang lainnya refleksinya bagaimana? Seru ya. Jadi kalian bisa buat descriptive text secara mandiri. Apa yang ingin kalian gambarkan, objeknya apa, bisa apapun ya. Bisa tentang tokoh nasional, bisa tokoh tadi atlet, kemudian tokoh-tokoh yang lain atau tempat-tempat yang lain yang ingin kalian deskripsikan atau kalian gambarkan. Ya mungkin kendalanya kalau di dalam pelajaran bahasa Inggris penggunaan katanya ya, vocabulary-nya yang masih lemah ya. Artinya kalian harus memperkaya vocabulary kalian untuk bisa menyusun kalimat-kalimat deskripsi ya, atau teks deskriptif ya. Nah, ada lagi nggak refleksi yang lain yang menurut kalian bahasa